Dateng catatan niku mboten enten. Sing jenenge salat hajat lidafil balak niku mboten enten. Tapi disebar nang grup WA ditambah-tambahi niate salat hajat lidafil. Satu minggu lagi menghadapi Rebo Wekasan, ini malam Rebo. Malam Rebo berikutnya terakhir bulan Safar, yang kita sebut dengan Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan atau Rebo akhir dari bulan Safar. Itu mulai berbondong-bondong saling ngirim ke grup WA. Tata cara sholat Rebo Wekasan dan amalia sholat Rebo Wekasan itu mulai saat ini sudah berbondong-bondong balapan ngirim di grup WA. Satu, sholat Rebo Wekasan dilakukan 4 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Kautsar 17 kali. Rakaat kedua surat Ikhlas 15 kali. Rakaat ketiga dan keempatnya surat Muawwidzatain. Setelah itu baca Yasin, nyampe salamu qaulam mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Lebih sempurna lagi setelah baca itu baca doa. Setelah baca doa nulis salamun ala nun fil alamin, salamun ala ilyasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Di Al-Qur'an yang ada salamunnya jumlahnya 7 ditulis semuanya pakai spidol, dilebur pakai air, diminumkan ke anak dan istrinya. Ini semuanya diajari dukun. Ya. Ada yang ngesir, ada yang bantah. Udah ada sholat Rebo Wekasan. Ini bid'ah. Awal mula sholat Rebo Wekasan, saya sengaja bawa kitabnya Kanzun Najah Wasurur. Jadi cek mboten asal-asalan ningali grup WA ataupun hanya sekedar menerima dari grup WA. Jadi niki langsung dari kitab Kanzun Najah Wasurur karangan Syekh Abdul Hamid, bukan Kiai Hamid Pasuruan, tapi Syekh Abdul Hamid yang lain. Dalam Kanzun Najah Wasurur itu memang menjelaskan tentang amalia-amalia atau doa-doa yang dilakukan tiap bulan, mulai awal tahun bulan Muharram, kemudian setelahnya Muharram, Safar, Mulut dan lain-lain, semuanya ada. Di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur itu Syekh Abdul Hamid menjelaskan pendapatnya salah satu orang soleh yang memiliki keistimewaan oleh Allah Ta'ala, diberi kasyaf, penglihatan yang terbuka yang tidak dimiliki orang-orang lain. Jadi ilmu kasyaf, bisa tahu. Nah, pada saat itu satu orang soleh yang memiliki ilmu kasyaf itu di malam Rebo Wekasan, di akhir Rebo bulan Syawal, itu melihat bahwasanya Allah menurunkan berbagai macam bala yang berjumlah 320.000 dilge. Bala turun 320.000 berdasarkan informasi saking wali sing gadai ilmu bukan hadis, juga bukan dari Al-Qur'an. Walaupun diserempet-serempetaken teng Al-Qur'an nggih saged fi yaumi nahsin mustamir. Kan wonten ayate. Nggih, juz pinten surat napa jenengan pados iki apa? Sekarang pertanyaan kula,
panjenengan itu percaya enggak kalau Kiai Abdul Hamid Pasuruan wali? Percatus berapa persen? 100% gitu. Nek ana sing jaga 100 awas konangan nang pesarean. Sekelas Kiai Hamid, kula panjenengan yakin 100% kalau itu wali. Kula enggak ada catatan tulisanipun Kiai Hamid, nate kula tunjukaken dumateng Gus Ahmad. Gus Ahmad tidak tahu, akhirnya ditunjukaken tenggone Bunyai Zakiyah. Bunyai Zakiyah jawab, bener niku tulisane Kiai Hamid. Nanti kula enten fotone niku tulisan astane Kiai Hamid Kiamat. Ditujuaken teng Gus Ahmad mboten semerap wekdal niku nggih akhire tanglet tenggone Bunyai Zakiyah. Lah Bunyai Zakiyah niku sing nyimpen sedaya catatan-catatane Romo Kiai Hamid. Dan itu ternyata benar. Teng mriku ditulis teng Arab qabiltu ijazah min Habib Husain bin Ja'far As-Segaf Mekah. Oleh ijazah. Napa isine ijazah siji? Salat petang rakaat. Rakaat pertama maos Fatihah sak manuntune niku surat Al-Kautsar 17. Rakaat kedua surat Ikhlas sak mantune Fatihah ping 15. Ketika keempat Muawwidzatain. Setelah niku nggih wonten dungane. Dungane niku persis kali sing tenggone kitab Kanzun Najah was surur. Lah teng catetan niku mboten enten sing jenenge salat hajat lidafil balak niku mboten enten. Tapi disebar nang grup WA ditambah-tambahi niate salat hajat lidafil balak. Tengandap share-sharean grup WA pasti dijelasno keterangan ini diambil dari kitab Kanzun Najah was. Kula yakin sing nge-share WA gak tau buka kitabe. Mulai ditakoni dari mana, dari grup sebelah. Sebelah mana? Sebelahnya lagi. Ternyata kula buka Syekh Abdul Hamid pengarang Kanzun Najah Wasyurur. Di situ juga mengatakan sholat-sholat yang tidak disyariatkan itu hadisnya tidak ada dan maudhu. Terus Syekh Abdul Hamid pengarang Kanzun Najah Wasyurur menganjurkan sholat 4 rakaat itu dengan niat sholat sunnah mutlak. Niat sholat sunat mutlak. Wis kuwi sholat sunat ngoten mawon gak ono jenenge. Cuma ayate ditoto. Lah napa salahe noto ayat? Kan mboten salah. Jenengan badhe maos mari Fatihah surat Baqarah nggih gak apa-apa. Mboten ono sing nyeneni, pokok aja jamaah lho nggih. Kalau jenengan jamaah dadi imam mari Fatihah maca Baqarah. Nggih insyaallah lho insyaallah. Meneh dititeni maneh karo makmume. Aku adik jamaah nang Masjid Hidayatullah Maghrib Ustaz Sultan Baqarah meneh gak jamaah maneh. Kan tidak ada ketentuan-ketentuan surat nih, kan bebas. Cuma bedanya kenapa kita itu pada waktu sholat di hari Rebu terakhir bulan Safar itu kok memilih Al-Kautsar dan memilih surat Ikhlas. Karena itu sudah menjadi jalan atau tradisi atau yang sudah dilakukan oleh para ulama. Ngapain kula panjenengan damel kiambel? Wis ana dalan sing enak gawe de. Bukan masalah bid'ah atau tidak bid'ah, bukan masalah ada dalil atau tidak ada dalil. Ketika kita sholat sunnah biasa salah enggak? Betul kan? Setelah baca Fatihah kita baca surat apapun kan bebas. Ketika kita ikut-ikutan para ulama bacanya Al-Kautsar 17 kali, ya saya baca Al-Kautsar 17 kali. Apa salah?
Apa ada ketentuan baca surat itu harus sekali? Tidak ada kan? Tidak ada. Nyatanya panjenengan itu kalau sholat yang jadi imam berani tidak habis Fatihah bacanya surat Fatihah? Lu berani tidak? Kan sholat yang 2 rakaat itu setelah Fatihah bagi imam dianjurkan untuk baca surat. Nanti coba pokok jangan saya sinten sing imam isya nggih. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lu kan surat juga Fatihah. Wonten mboten? Lu kan sama saja. Yo gak dawa-dawa nemen. Tapi kita tidak berani kan? Karena apa? Tidak biasa. Tidak biasa. Seakan-akan barang yang tidak biasa itu kelihatannya koyo aneh. Dadi yo napa? Lek salat Rebo Wekasan mboten usah gawe surat dhewe. Napa? Yo wis melok ae. Kiai Hamid surate Al-Kausar yo melok Al-Kausar. Mboten usah gawe acara dhewe. Terus masih banyak yang tanya, kenapa harus Yasin? Kan ngoten. Kenapa harus Yasin? Sabanan Yasin 3 kali, Rebo Wekasan Yasin. Kenapa harus Yasin? Yo sing diapali wong-wong iku Yasin. Dijak maca tabarok ndak ono sing hafal. Niku alasan sederhana. Andai kata jenengan maca kafi nggih monggo. Andai kata jenengan mau surat Baqarah nggih monggo, cuma mboten biar. Lho, ngene ku lho. Nang Masjid Hidayatullah Rebo Wekasan mimpin nggih doa persiapan hati-hati Rebo Wekasan. Sing diwaca duduk Yasin. Tak sultan langsung maca tabarok. Dirasani mboten? Lho dirasani mboten? Ya padha ambek imam salat niku wae. Mari waladhdallin suratnya Fatihah lagi. Salah enggak? Kan enggak ada yang salah, tapi pasti dirasani. Ki opo Fatihah kok dibaleni maneh? Adane ndak hafal surat liyane. Kan ngoten. Ya sama dengan sekarang itu orang imami surate pancet tok. Al-kafirun ikhlas, kafirun ikhlas. Makmume gak apa liyane ta, jare imame istiqomah luwih apik. Padha duwe dasare. Jare makmum iki imam gak apal surat liyane, pancet tok ayate, tak diteni penjamaah marif. Suwe-suwe gak betah dilabrak, sampean niku kok mesti surate pancet tok gak apal liyane ta ngono. Blenger aku ngrungokno, jawabe imame ya cerdas. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Pancet iku luwih apik daripada pindah. Dadi nopo? Malaikat lek ngiteni enak. Durung tak waca wis dicatet. Wah, paling kafirun ambek ikhlas. Andai kata enggak dibaca wis kadung dicatet. Nah, itu manfaatnya lek surate pancet terus. Nah, ngoten. Jadi kadang-kala kita niki sering mengkritik, ngerasani hal yang mestinya tidak salah, karena hanya kurang biasa. Nah kalau seperti ini kuyo nopo, nggih ojo gawe dhewe, melok sing wis biasa mawon. Kembali maneh, salat Rebo Wekasan atau Rebo Wekasan hari Rabu akhir bulan Safar. Kula panjenengan semerap. Musibah turun yang begitu besar dan begitu banyak itu hanya didasari oleh penglihatan seorang wali lah ngoten mawon. Terus bagaimana? Itu tidak bisa dijadikan dasar hukum atau patokan yang qot'i. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam mengambil hukum dalil nas Quran hadis, ijma' ilham ataupun impen seseorang wali pun tidak bisa dijadikan dasar. Bahkan ada wali pun bertemu dengan Rasulullah secara mimpi ataupun secara yaqodotan sadar,
kemudian Rasulullah dawuh yang tidak pernah didawuhkan di dalam kitab-kitab hadis, itu pun juga tidak boleh dibuat patokan dasar hukum. Terus bagaimana kehati-hatian para ulama dulu? Jenenge wong pingin selamat nopo salahe? Wong kepingin selamat. Akhirnya bahasane orang-orang kuno terhadap anak-anaknya dulu, rebu wekasana lek gak penting ojo metu. Sing ati jangan diartikan ketakutan. Ketakutan dengan waspada niku benten. Padha ambek kendel karo ndelurung niku nggih benten. Lek 1 lawan 1 kendel, 1 lawan 2 kendel, 1 lawan wong 1000, lah iki jenenge ndelurung. Terus bagaimana? Amalan kita lakukan tidak ada salah, toh itu semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Sholat sunat mutlak ya ono dasare. Andai kata diniati sholat sunat hajat juga ada dasare. Butuhin nopo nang pangeran, butuh ben diparingi selamat.